Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'du. Ya, di sini kita kembali lagi pembelajaran kita hari ini, di mana kita membahas materi kita yang telah lalu. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak persilahkan kepada Jainal untuk membacakan doa. Ya, kepada Jainal dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, di sini Bapak akan memberikan materi yang berjudul penyembelihan. Dan Bapak akan bagi materi ini kepada kalian semua untuk kalian menyimak, membaca, menyimak dan memahami. Di sini Bapak akan bagikan, silahkan kepada murid-murid sekalian untuk membacanya. Bapak beri waktu 15 menit untuk kalian. Ya, dimulai dari sekarang. Ya, sudah Pak. 15 menit. Ya Pak, sudah Pak. Kepada murid-murid sekalian, apa yang mungkin kalian tidak paham dari materi kita hari ini? Bapak persilahkan untuk bertanya. Saya Pak. Ya, pada Gani di apa? Ya Pak, saya Pak. Ya. Jadi ini masalah penyembelihan tadi kan Pak. Nah, di sini gimana Pak secara penyembelihan yang bagus dan baik, binatang apa saja yang boleh Pak disembelih begitu Pak? Maksud saya Pak. Ya, di sini materinya. Binatang apa yang boleh disembelih? Apa aja Pak maksudnya itu Pak? Sini Bapak akan jawabkan. Secara syariat, binatang yang boleh disembelih itu adalah binatang yang halal. Binatang yang halal dengan cara memperolehnya maupun binatang halal karena binatang itu emang syariatnya adalah halal. Mungkin bisa dipahami? Bisa Pak. Ada pertanyaan lagi? Pak. Ya, pertanyaan. Seperti Dina, apa pertanyaannya? Jadi kata Bapak tadi, binatang yang disembelih itu binatang yang halal saja. Ya. Nah, seperti apa tadi? Misalnya ikan itu kan halal Pak. Apakah itu perlu disembelih juga walaupun sudah jadi bangkai? Sedangkan dalam pembelajaran kita yang telah lalu kan sudah dijelaskan bahwa setiap makanan yang bangkai itu sudah jadi bangkai nggak bisa dimakan lagi. Nah gitu, gimana Pak? Ya, di sini Bapak akan jawabkan. Untuk ikan dikhususkan boleh dimakan walaupun ikan itu bangkai dalam syariat Islam. Boleh dimakan, artinya walaupun ikan tersebut tidak disembelih ataupun ikan itu sudah mati, ikan itu boleh dimakan selama ikan itu tersebut tidak memberi mudarat atau ikan tersebut tidak beracun. Mungkin ada beberapa ikan yang beracun. Jadi ikan yang boleh dimakan tersebut adalah ikan yang tidak beracun. Ini khusus ikan dan belalang. Belalang tersebut juga ada yang dibolehkan. Paham Pak? Paham Pak. Ya, di sini Bapak akan membagi kelompok kalian kepada kelompok Jaina dan kelompok Gani. Di sini Bapak persilahkan kalian untuk berdiskusi dengan kelompok-kelompoknya masing-masing. Jadi Bapak berikan pertanyaan, kemudian kalian jawab. Pertanyaannya silahkan kalian cari apa itu makna dari penyembelihan. Diberi waktu 30 menit dari sekarang. Waktunya habis. Dipersilahkan kalian untuk memberikan apa pendapat kalian tentang penyembelihan tadi. Ya, silahkan yang mana yang ingin duluan? Jainal Pak, Jainal. Nah Pak. Ya, Jainal duluan. Ayo apa?
Jadi menurut saya Pak, penyembelihan itu memotong binatang yang masih hidup, memotong lehernya, yang memotong leher binatang yang masih hidup Ya. sampai putus tenggorokannya Pak. Ya. Nah itu Pak. Ya, kelompok Gani apalagi? Kalau kelompok saya Pak, sama saja Pak, tapi ada sedikit yang berbeda Pak. Katanya kan binatang yang hidup lalu disembelih. Oke, saya sama Pak. Binatang yang hidup lalu disembelih, tapi tenggorokannya tidak sampai putus Pak. Kalau putus beda Pak, itu lain penyembelihan Pak. Itu apa itu Pak? Bukan penyembelihan Pak. Menurut saya kelompok kami tadi Pak. Bagaimana Pak? Ya. Jawaban kalian semua sudah bagus. Di sini Bapak akan menjawabkan apa jawaban kalian tadi. Yang pertama Bapak akan beri penjelasan penyembelihan itu apa. Semua makhluk hidup adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah yang berhak mencipta dan mematikan makhluknya. Islam telah mengatakan bahwa apabila kita hendak memanfaatkan daging hewan tersebut, maka hewan tersebut harus halal disembelih dan harus disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah. Menyembelih hewan yang menyebut nama Allah berarti memohon restunya untuk memanfaatkan daging binatang tersebut. Itu pertama, kenapa jadi harus disembelih? Karena kita meminta restu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian penyembelihan hewan. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut zakah. Asalnya berarti wewangian, halal, lezat, manis dan sempurna. Sedangkan secara istilah adalah memutus jalan makan, minum, napas dan urap Nabi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syariat. Maksud hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syariat akan menjadikan hewan sembelihan itu menjadi baik, suci, halal dan lezat untuk dimakan. Itu pengertian dari penyembelihan hewan tadi. Oke Pak. Jadi penyembelihan itu memutus jalan makan, artinya memutus jalan makan. Nah itu Baniai. Di tenggorokan itu jalan makan ya. Jangan harus putus. Kalau tidak putus nanti dia tidak mati seperti itu. Ya, di sini kembali lagi kita. Menurut sini agak Bapak ingin tanya kepada kalian tentang pengalaman kalian untuk menyembelih hewan tersebut, menyembelih hewan. Bapak ingin tanya kepada kalian semua, pengalaman kalian pernah atau tidak kalian melihat atau mengalami sendiri atau menyembelih sendiri? Saya ingin tanya, siapa yang ingin duluan? Jena lagi Pak, duluan. Ya, Jena. Ya. Jadi penyembelihan yang pernah saya lihat itu Pak, seperti Ya, menyembelih yang pernah saya lihat itu menyembelih ayam Pak. Ini ayam, kayak Pak menyembelih Karena ayam. bapak saya yang menyembelihnya Pak, Ya. jadi saya ini cuma nonton aja. Iya, kayak Pak menyembelih Dia ayam. menyembelihnya itu leher, jadi si binatang itu direbahkan ke tulang rusuknya sebelah kanan, Kanan. kiblat Pak Ai. Kiblat. Terus Itu lalu dipotong potong. lehernya itu sampai putus. Ya. Limbah itu dibuat ke dalam baskom kelompok-kelompok di sampai mati Pak, hanya di sama. Iya, bagus. Ya, siapa lagi selanjutnya? Oke Pak, kalau aku pertama pengalaman yang saya lihat, kalau yang menyembelih ayam itu Pak udah biasa Pak, udah biasa. Soalnya Udah biasa. iya, Ya, soalnya terus? Pak, ayah aku Pak, selain menyembelih ayam dia nyembelih kambing Pak, sapi Pak. Nah, Ya. jadi saat saya melihat menyembelih sapi Pak, sapinya kasihan Pak, Kenapa siap? dipasung Pak. Jadi Dipasung. ya dipasung Pak, dililit apa tuh? Dililit ke apa? Dililit Pak. Diikat. Kakinya diikat. Kakinya diikat, terus semua badannya tidak bisa gerak Pak. Lalu disembelih yang seperti apa semestinya Pak, hadap kiblat, arah kanan seperti Jenderal Abdi tadi Pak. Ya. Seperti itu Pak. Itu aja yang saya pengalaman Pak. Pernah menyembelih sendiri? Menyembelih sendiri pernah Pak, tapi setelah itu baru megang
Pisau udah nggak jadi Pak. Jadi pernah megangnya aja Pak. Hihi. Ya, pernah megangnya aja. Iya Pak. Iya. Belum terjadi Pak. Ya itu pengalaman kalian masing-masing ya tentang penyembelihan ini. Kemudian Bapak ingin dari sini karena jamnya kita mau habis. Di sini Bapak akan memberikan kalian untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini kepada Jena untuk simpulkan pelajaran kita hari ini. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini Pak, bahwa penyembelihan hewan itu adalah memotong leher hewan yang halal, lebih baik dari proses pembeliannya dan hewan itu memang betul-betul halal. Nah itu kemudian Ya, apalagi? ya yang kamu bisa menambahkan Pak ya? Kalau tambahan saya Pak, apa yang dia bilang itu sudah bagus Pak. Dari saya mungkin penyembelihan itu ya kurang tahu Pak. Ya itu aja Pak ya, itu saja Pak. Itu aja Pak. Ya. Hihi. Iya sudah. Terima kasih jawabannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hewan-hewan yang halal dan hewan-hewan yang haram. Ya, Oke, cukup Pak. sampai di sini dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.